Ketika kita nih sudah memasuki masa pensiun, gimana caranya kita bisa, mengatasi fisik kita, kesehatan mental kita, agar dana pensiun yang sudah kita siapkan itu betul-betul bisa tereksekusi dengan baik? Oke, kalau ngomongin kesiapan fisik dan mental sebenarnya tujuannya bukan tentang uang itu bisa dipakai dengan baik atau Oh, enggak kan. oke. Tapi kan balik lagi kita bisa nggak menjalaninya. Mhm. Karena ada orang yang kalau udah pas power syndrome ketika mereka punya uang banyak pun tetap aja kayak mentalnya nggak sehat juga gitu ya kan. Mmm. Jadi ini pengaruhnya ya sama psikologis. Ada yang menarik, aku pernah nonton ya tayangan dari TED gitu ya. Ini dari Dr. Riley Moines gitu ya. Ketika kita pensiun atau ketika seseorang pensiun itu pasti akan mengalami 4 fase gitu. Mmm. 4 fase yang umum. Yang pertama itu udah pasti fase liburan ya, biasa orang sibuk kerja sebelumnya tiba-tiba pensiun, Mmm. rasanya kan wah bangun Iya, semaunya. heeh. Ini masa-masa freedom gitu kan, Mmm. kebebasan. Melakukan kegiatan yang dia mau, nggak Mmm. perlu menjalankan rutinitas atau target Mhm. dari kantor. Nih lagi seneng-seneng ya, tapi nantinya akan masuk nih ke fase berikutnya yaitu fase kehilangan gitu. Mmm. Awalnya aja seneng, tapi habis Mmm. itu kehilangan, ngerasa cemas. Kehilangan apa? Kehilangan rutinitas, kehilangan identitas. Cemas ini kan pengaruhnya sama Iya mental iya ya. iya. Terus kehilangan networking, apalagi misalnya dulunya punya jabatan yang bagus. Iya. Sekarang orang nggak lihat kamu lagi karena nggak Iya butuh gitu iya kan. iya. Kamu udah nggak punya jabatan. Kehilangan tujuan dan juga kehilangan kekuatan. Lalu setelah itu kalau udah dimasuk di fase kehilangan tadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Nah menurut Dokter Riley yang masuk aja lagi di fase trial and error namanya. Mulai deh cari tahu kembali kira-kira saya nih bisa berkontribusi apa sih untuk Mmm. sekeliling saya. Mmm. Misalnya ya udah datang ke RT misalnya, ya Mmm. udah bisa bantu. Berkegiatan apa, Betul, bantu misalnya apa? bergabung ya kan kalau misalnya di apartemen ya udah jadi ikutan jadi PPRS atau sosial, Iya iya. kegiatan sosial gitu ya, atau misalnya membuka usaha kecil-kecilan Mmm. gitu. Tujuannya mungkin bukan untuk cari uang, Pendapatan. betul, tapi ya Paling supaya tidak kerja, betul. bergerak, iya. Biasanya orang kalau udah pensiun cepet banget jadi pikun kan, Yes, agree. gitu. Yang terakhir adalah fase untuk memperbaiki kembali dan nggak semua pensiunan itu bisa masuk ke fase 4 loh, Mmm. gitu ya. Jadi upayakan untuk sobat cuan kalau sudah mau mendekati pensiun, nanti ketika pensiun, ya harus ingat, melewati tahap ini tuh sesuatu yang wajar. Namanya juga kita transisi, dulunya produktif, sekarang sudah Mmm. menjadi tidak produktif. Yang penting kita balik lagi nih, berdamai dalam hidup. Mmm. Cari lagi tujuan hidup kita tuh apa sih? Ya mungkin Mmm. tujuannya udah pasti berbeda kan sama masa produktif gitu. Oke, dan ini adalah, aku cukup merinding ya, karena ini ternyata tahapannya panjang, awalnya kita happy Mhm, dulu, seneng, masih ada saving dan segala mhm, macem, abis itu kehilangan nih semuanya, tahu-tahu mulai berasa. Dan di sini insecurities akhirnya tumbuh, ya, hingga akhirnya nanti belum tentu bisa masuk ke tahap betul trial betul, and error, heeh karena heeh, dia udah insecurities iya, duluan kan. Oke, nah sekarang nih ketika kita masuk ke tahapan ini, oke lah kita udah masuk ke tahap trial and error, mhm. kita udah ready untuk memulai something after pensiunan tadi. Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Oke, jadi ketika masuk tahap atau fase trial and error, kita coba apapun. Misalnya, dulu punya hobi, tapi hobinya nggak pernah tersalurkan nih, Mhm. karena mungkin kerjaannya sibuk gitu ya. Ya udah mulai Mmm. cari lagi nih hobi ini atau mengaktifkan kembali hobi ini. Suka golf, ya udah pergilah golf. Suka Mhm. musik, ya Mmm. udah bikin grup musik Mmm, gitu ya ya. ya. Atau misalnya masuk komunitas tertentu. Mmm. Nggak boleh kehilangan atau berhenti bersosialisasi. Mmm. Karena jadi nggak boleh jadi orang yang penyendiri. Karena Mmm. ketika kita bersosialisasi, misalnya kita masuk ke dalam sebuah komunitas, hasrat kita tuh kan jadi muncul lagi gitu kan. Mmm. Terus misalnya freelancing juga boleh, apalagi untuk mereka-mereka yang misalnya kerjaannya itu spesifik banget Iya ya, iya. misalnya accountant dan Iya lain-lain. iya. Mereka itu kan punya keahlian Iya ya, iya. contoh kayak Safinas gini kan, Mmm. public speakingnya bagus banget. Kenapa Mmm. enggak nanti ketika pensiun, ya udah coaching aja gitu kan, Mmm. ngajarin public speaking Mmm. untuk ngisi waktu gitu, bukan untuk cari Iya uang iya kok iya iya. gitu. Terus memiliki usaha, tapi sebenarnya kalau memiliki usaha gini, tergantung nih, Sobat Mmm. Cuan memiliki usahanya untuk iseng-iseng aja atau Ngisi memang waktu untuk atau income. ya, Kalau untuk income itu lebih baik dipersiapkannya dari sejak sebelum dini. pensiun, betul. Mmm. Karena mindset seorang pekerja dengan seorang pembisnis itu literally berbeda. Mmm. Jadi habitnya harus dibangun dulu, mindsetnya harus dibangun dulu. Makanya rata-rata orang yang ketika pensiun mereka baru terjun bisnisnya gagal. Ya karena Mmm. mindsetnya bener-bener Beda. different gitu. Mmm. Jadi kalau memang bisnisnya atau memiliki usahanya untuk income, lebih baik belajarnya mulai dini gitu, Mmm. oke. Lalu ikut kegiatan sosial, ya tadi kan
ke panti jompo misalnya gitu. Atau misalnya ikut RT RW gitu. Yang terakhir ya menikmati hidup lah, liburan, berkebun sih. Aku ada contoh ya, orang tua dari temanku itu di belakang rumahnya beliau berkebun gitu. Jadi nanam sayuran, nggak dijual loh, tapi kayak seneng aja kan gitu. Oke. Tapi sebenarnya boleh kan kita punya usaha, walaupun itu tujuannya bukan untuk income, hanya untuk mengisi waktu. Karena aku juga pernah baca dari buku Ikigai, kenapa orang-orang Jepang itu umurnya pada panjang-panjang. Karena ketika mereka pensiun, mereka tetap melakukan apa yang mereka suka. Hanya sekedar untuk mengaktifkan otak mereka, nggak mati. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya untuk memiliki usaha, apapun itu tujuannya. Betul, betul. Kalau ini kan Ikigai tuh mirip-mirip sebenarnya sama yang diajarin Marie Kondo kan. Bangun lagi sparks-nya. Jadi kalau kira-kira udah masuk ke tahap fase 2 tadi yang mulai udah cemas, takut gitu ya, post-power syndrome, coba deh cari lagi apa yang membuat hati kamu tuh sparks joy gitu kan. Iya, itu dia mencari haluan agar kita tuh nggak stres. Karena kan biasanya kalau udah pensiun tuh anak udah pada nikah, di rumah cuman berdua doang sama suami atau sama pasangan. Atau mungkin kalau misalkan pasangannya udah meninggal atau apa, itu juga lebih dikhawatirkan lagi. Jadi kita cari lagi kegiatan dan ini memang nggak bisa dengan mudah serta perlu bantuan juga sebenarnya dari orang-orang sekitarnya ya. Nah aku mau balik lagi ke pertanyaan aku tadi di meja. Sebenarnya untuk menentukan usia pensiun itu gimana sih? Maksudnya gini, kalau aku sekarang usia 27, kalau bisa secepat mungkin aku pensiun ya kan, biar makin selagi muda udah bisa jalan-jalan, udah bisa bikin bisnis, udah bisa apa gitu kan. Nah sebenarnya menentukan usianya itu gimana? Jadi menurutku ya umumnya pasti namanya manusia ya, siapa yang pengen kerja lama-lama sih. Walaupun ketika usia pensiun sebenarnya ya tetap nggak ngapa-ngapain juga di rumah gitu. Tapi paling enggak kita tuh berkuasa atas waktu lah ya. Ibaratnya kalau kita udah freedom, financial freedom, kita jadi bisa milih banget nih apa yang harus kita lakuin dan sama siapa misalnya kita menghabiskan waktu gitu kan. Ya makin cepat makin baik, tapi kan tetap ada hitungannya ya. Kita boleh menentukan kapan kita mau pensiun. Misalnya 10 tahun lagi ya nggak apa-apa, tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau kamu mau mencapai 10 tahun lagi, katakanlah saya mau punya uang 3 miliar 10 tahun lagi. Kamu harus tahu tuh strateginya apa dalam 10 tahun lagi kamu punya 10 miliar. Gitu. Iya, jadi ya semakin cepat, semakin kencang juga kita harus lari ya. Apalagi misalkan aku 27 terus tahu-tahu aku pengen 30 udah pensiun dini. Ngebut banget nih dari sekarang ya kan pastinya. Dan aku tahu Olive pernah nulis di Instagramnya mau pensiun dini kurang lebih dalam 3-4 tahun lagi kalau nggak salah. Itu kan aku, kalau suami belum tahu. Nah iya.